Inilah acara yang kita tunggu-tunggu, Stadium General yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Anies Rashid Baswedan PhD. Kepadanya kami persilahkan. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Anies Baswedan di program pengenalan kampus Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Luar biasa. Selamat datang Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Ahmad Dahlan, Bapak Dr. Abdul Fadlil, beserta seluruh jajaran para Wakil Rektor, para dosen, seluruh sivitas akademika Universitas Ahmad Dahlan. Yang saya hormati Sekretaris PP Muhammadiyah, Bapak Dr. Abdul Mukti. Yang saya hormati seluruh jajaran panitia program pengenalan kampus Universitas Ahmad Dahlan, dan yang kita semua banggakan, mahasiswa baru Universitas Ahmad Dahlan. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa kembali ke Universitas Ahmad Dahlan ini, bertemu langsung dengan para mahasiswa baru. Ini rasanya kalau masuk ruangan ini, rasanya seperti ke ruang pendukung Persija. Karena Persija itu warnanya oranye juga, warna Jakarta. Jadi begitu masuk, lihat, wah ini rasanya seperti masuk stadion Persija ini. Adik-adik, saudara sekalian, tidak lama lagi Anda akan memulai masa kuliah. Saya dapat tugas di sini mengenai orientasi, bagaimana adik-adik nanti akan menghabiskan waktu selama kuliah di Universitas Ahmad Dahlan. Kalau lihat temanya adalah bersama UAD kita tingkatkan jiwa kepemimpinan untuk memperkokoh kebersamaan dalam kebinekaan di era milenial. Itu tema yang diberikan, dan saya ingin berpesan beberapa hal. Ini bukan kuliah umum dalam artian bahan untuk dijadikan materi ujian di akhir semester. Ini adalah sharing beberapa hal dari seseorang yang pernah juga kuliah seperti Anda. Saya kuliah di Jogja, masuk di kampus tahun 89, kuliah beberapa tahun, sesudah itu meneruskan kuliah di tempat lain, dan pengalaman masa kuliah, adik-adik semua, pengalaman masa kuliah adalah pengalaman yang sulit sekali diulang di era berikutnya. Masa kuliah, Anda punya kesempatan untuk mengatur segalanya oleh diri sendiri. Berbeda dengan masa sebelum kuliah. Adik-adik semua, kalau Anda sekolah mulai dari sekolah dasar, SD. Sesudah SD apa? Sesudah SMP? Sesudah SMA? Sesudah kuliah? Jadi Anda masuk satu fase. Sesudah SD Anda punya pilihan SMP mana yang akan dipilih. Sesudah SMP Anda bisa mencari SMA dan SMK mana yang mau dipilih. Sesudah SMA Anda bisa milih kampus mana tempat Anda akan belajar.
Tapi sesudah kuliah, Anda tidak punya lagi pilihan ganda. Pilihan ganda itu hanya tersedia saat Anda SMA ke bawah. Sesudah Anda di kampus, there is no longer multiple choice. Anda nggak punya lagi multiple choice. Di situ Anda akan punya pertanyaan yang jawabannya open-ended. Pertanyaan terbuka, jawabannya terbuka, pilihannya terbuka. Karena itu saya sering menempatkan pesan pada adik-adik semua, masa kuliah adalah masa persiapan untuk nanti Anda masuk di masyarakat. Kalau istilah di dalam orientasi ini kepemimpinan, Anda adalah pemimpin-pemimpin muda, dan pemimpin-pemimpin muda yang nantinya akan berkiprah di masyarakat. Karena itu pesan pertama bagi saya, dari saya untuk adik-adik semua, simple, jangan menunda rencana. Jika Anda punya rencana, jangan pernah menunda. Salah satu masalah terbesar mahasiswa adalah waktu longgarnya banyak dan waktu terbuangnya banyak. Menunda adalah pekerjaan mayoritas mahasiswa, dan mahasiswa Ahmad Dahlan insya Allah bukan bagian dari mahasiswa yang suka menunda. Ya, procrastination, penundaan, tidak mengerjakan, itu sebabnya seringkali kita menyaksikan justru masa mahasiswa, masa waktu terbuang. Saya ingin berpesan pada adik-adik semua, jangan buang waktu selama kuliah. Yang kedua, adik-adik semua, tempatkan masa kuliah ini dalam arti yang sesungguhnya. Anda maha atas kesiswaan Anda, karena itu Anda disebut mahasiswa. Untuk itu Anda harus menjadi mahasiswa yang secara akademik berprestasi. Saya ulang, secara akademik harus berprestasi. Tapi juga jangan hanya jadi aktif di dalam ruang kelas. Selama perkuliahan Anda aktif di dalam kelas dan aktif di luar kelas. Dua-duanya dibutuhkan sekali. Di dalam kelas Anda harus punya prestasi akademik, di luar kelas Anda harus menjadi mahasiswa yang aktif. Jangan hanya jadi mahasiswa yang, waktu zaman kuliah saya ada istilahnya diktator. Mahasiswa diktator itu mahasiswa yang hanya membaca diktat. Nantinya Anda akan menjadi profesional individualis, orang yang akan menjajakan ilmu Anda kepada siapapun yang akan membeli dengan harga yang termahal. Mahasiswa UAD bukan penjajah ilmu pengetahuan. Mahasiswa UAD adalah pemimpin-pemimpin yang harus membawa perubahan di masa depan. Anda jangan mau hanya menjadi penjajah ilmu pengetahuan yang akan menjajakan ilmunya kepada siapapun yang akan membeli dengan harga termahal. Saudara sekalian, Anda lebih dari itu. Apalagi Anda berada di sebuah kampus yang membawa nama salah seorang penerobos di dalam pengelolaan kegiatan keumatan. Bukan hanya di Indonesia, Ahmad Dahlan nama yang dikenal di seluruh dunia. Jadi aktif di dua-duanya. Karena itu targetkan dari sekarang. Lama kuliah itu urusan Anda, tapi IP-nya itu urusan kita semua. Berapa IP minimal yang Anda harus dapat kalau kuliah di Ahmad Dahlan? 4. Aduh. Minimal itu maksimal 4. Nanti kalau Anda lulus inginnya IP minimalnya berapa? Gini teman-teman, dari semua tetapkan dari sekarang IP minimal itu. Tuliskan dalam sebuah kertas yang dipajang besar, tempel di kamar kosan Anda, tempel di kamar tempat Anda belajar. Tuliskan angka itu. Anda tidak boleh lebih rendah dari angka itu. Berapa angkanya? Rumusnya sederhana. Ini saya pakai rumus ini dulu juga. Apakah Anda berniat meneruskan kuliah ke jenjang yang lebih tinggi? Oke. Kalau Anda ingin meneruskan sekolah lebih tinggi, maka IP minimal Anda harus di atas persyaratan beasiswa S2. Cek berapa beasiswa S2, maka IP Anda harus di atas itu.
Kenapa? Jangan sampai Anda mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi dan tidak bisa hanya karena IP-nya kurang. Tetapi, teman-teman sekalian, adik-adik semua, jangan Anda hanya mengejar IP. Saya katakan tadi, kampus adalah kegiatan dalam kelas dan luar kelas. Saya sering mengatakan, IP yang tinggi hanya akan mengantarkan Anda pada panggilan wawancara. Di ruang wawancara, IP tak lagi menentukan. Yang menentukan adalah kepemimpinan Anda, kemampuan berorganisasi Anda, kemampuan untuk komunikasi, kemampuan negosiasi, kemampuan Anda untuk berpikir analitis, sistematik. Tapi kalau IP-nya rendah dipanggil wawancara pun tidak. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa oh berarti menurut Pak Anies tidak usah IP tinggi. Tidak. IP Anda dan targetkan itu dari sekarang. Bapak Ibu dosen di sini tahu persis, IP itu sifatnya kumulatif. Kalau semester pertamanya berat, ke depannya akan jauh lebih sulit lagi. Karena itu teman-teman sekalian, saya minta teman-teman dari awal menyusun rencana ini. Yang kedua, kegiatan Anda bukan hanya dalam kelas. Saya minta Anda aktif. Mahasiswa, tadi disampaikan oleh Presiden atau Ketua BEM, bahwa mahasiswa punya sejarah yang panjang di Indonesia. Pergerakan kemerdekaan didorong oleh kaum terdidik. Kaum terdidik sebagian besar waktu itu adalah mahasiswa. Republik ini dibangun oleh kaum intelektual yang memilih untuk memikirkan bangsanya, bukan sekedar memikirkan dirinya sendiri. Karena itu, adik-adik semua, Anda meneruskan tradisi itu. Di negeri-negeri lain tidak punya tradisi pergerakan kemahasiswaan seperti di Indonesia. Di Indonesia para mahasiswa dari awal selalu punya peran kemasyarakatan. Kenapa? Karena kemudaannya. Kemudaannya membawa perspektif baru, perspektif yang berbeda. Karena itu saya mengajak pada adik-adik semua selalu aktif. Pilih kegiatan yang Anda merasa sesuai, cocok, dan kembangkan potensi kepemimpinan Anda. Satu saat nanti Anda akan jadi pemimpin di wilayahnya masing-masing. Dan pemimpin itu dimulai prosesnya bukan kelak ketika Anda sudah jadi pemimpin. Kepemimpinan itu ditumbuhkan sejak masih Anda dalam kuliah. Saya sering menganalogikan begini adik-adik. Adik-adik pernah belajar berenang? Pernah ya belajar berenang? Belajar berenang itu biasanya di kolam renang atau di samudra? Di mana kalau belajar berenang? Di kolam renang. Kenapa tidak belajar berenang di samudra? Belajar berenang di tengah samudra beresiko. Adik-adik sekalian, satu saat nanti selesai Anda kuliah, Anda menjadi bagian dari masyarakat. Itulah samudra luas tempat Anda berkiprah. Di situ Anda harus berenang. Anda mengarungi banyak tantangan. Belajarnya di mana? Belajarnya di kolam renang. Belajarnya di kolam renang. Kalau Anda belajar berenang di kolam renang, suhu udaranya terukur, arusnya terukur, kedalamannya terukur, tekanannya terukur. Karena itu, Anda belajar di tempat dengan resiko yang rendah. Tapi bila Anda bisa berenang, maka Anda akan bisa ditempatkan di samudra manapun, dan di samudra manapun Anda akan bisa mengarungi dengan baik tanpa ada masalah. Nah, itu syaratnya belajar sekarang. Kelak Anda akan bekerja, Anda akan berkarya, Anda akan menjadi, ada yang bisa menjadi dosen, ada yang menjadi profesional, ada yang masuk wilayah politik, ada yang masuk wilayah perekonomian, macam-macam wilayahnya. Itulah samudra-samudra Anda semua. Tapi belajar mengarunginya jangan nanti, belajarnya sekarang. Mumpung Anda masih di kolam renang. Universitas Ahmad Dahlan adalah kolam berenang untuk Anda belajar dan menumbuhkan seluruh potensi kepemimpinan Anda. Jadi Anda tumbuhkan, jangan sampai di akhir masa kuliah Anda menengok kanan kiri dan Anda tidak memanfaatkan masa kuliah ini untuk pembelajaran. Di situ Anda akan merasakan kerugian.
Tapi bila Anda dari sekarang sadari dua peran ini dimainkan, ya prestasi akademik, ya prestasi kegiatan kepemimpinan organisasi, insya Allah Anda akan tumbuh secara seimbang. Dan ada di semuanya, saya ingin sampaikan kepada adik-adik, betapa pentingnya adik-adik terlibat dan repot jadi mahasiswa yang waktunya longgar. Itu awal dari malapetaka perjalanan hidup Anda. Jadi mahasiswa yang waktunya longgar itu awal dari malapetaka perjalanan hidup Anda. Mengapa? Karena pada masa mahasiswa ini Anda menentukan sendiri. Anda mau menjadi mahasiswa yang nganggur, atau mahasiswa yang sibuk, atau mahasiswa yang kriterianya lain. Saya usul pada adik-adik semua, jadilah mahasiswa yang sibuk, jadilah mahasiswa yang waktunya habis untuk kegiatan kuliah dan kegiatan di luar kuliah. Waktunya terasa kurang. Kalau Anda kuliah, masa kuliah dan waktunya terasa longgar, berarti Anda telah menyia-nyiakan kesempatan selama kuliah. Karena itu jadi mahasiswa yang menyibukkan diri sendiri. Pilih kegiatan apapun yang Anda merasa nyaman, yang Anda merasa potensi Anda miliki bisa berkembang. Adik-adik semua, saya ingin berikan contoh analogi. Adik-adik tahu batu bara? Tahu batu bara ya? Batu bara itu kalau ditimbang, kalau ada yang mau menjual batu bara, timbangannya kilogram atau ton? Ton. Orang kalau berjualan batu bara itu selalu ton. Tidak ada yang berjualan batu bara kilogram apalagi gram. Adik-adik kenal permata? Tahu permata ya? Kalau permata, kalau diperjualbelikan, satuannya gram atau ton? Ada tidak yang berjual permata satuannya ton? Tidak ada. Adik-adik semuanya, batu bara dan permata unsur kimianya sama, dari material yang sama. Bedanya, yang satu mengalami tekanan yang tinggi, panas yang tinggi, dorongan perubahan yang luar biasa. Efeknya dia menjadi permata, harganya mahal, satuannya gram. Yang tidak mengalami tekanan tinggi, suhu tinggi, tekanan perubahan tinggi, dia menjadi batu bara yang hitungannya ton. Adik-adik semua sekarang masuk di kampus Universitas Ahmad Dahlan. Material yang sama, pilihan Anda. Jika Anda memilih untuk ditempa, digembleng, repot, sibuk, maka kelak Anda akan bisa menjadi permata-permata yang kualitasnya, nilainya tinggi. Tapi kalau Anda memilih untuk tidak digembleng, tidak berbuat repot, tidak bekerja, Anda akan jadi seperti batu bara yang hitungannya ton, yang tidak dianggap nilainya bermakna hingga jengkal-jengkal terkecil. Karena itu saya meminta pada adik-adik semua, pilihlah jadi mahasiswa yang repot, mahasiswa yang sibuk, mahasiswa yang belajar mengatur waktu, kesempatan, dan lain-lain. Dari semua, izinkan sekarang saya menyampaikan sedikit terkait masa depan. Anda adalah pemilik masa depan Indonesia. Usia Anda sekarang usia belia. Mungkin akhir belasan, awal 20-an. Adik-adik semuanya, sebutlah rata-rata berusia 18 sampai 20 tahun. Usia ini adik-adik adalah usia di mana kalau kita lihat 27 tahun yang akan datang, Anda mungkin berada di usia persis seperti usia-usia kami. Pada saat itu, Andalah yang nanti akan memimpin upacara peringatan kemerdekaan 100 tahun Republik Indonesia. Jika usia Anda
maka pada Anda usia 47 tahun, insya Allah Anda akan memimpin pada saat kita merayakan 100 tahun kemerdekaan. Pada saat itu, adik-adik saudara sekalian, saya ingin mengajak Anda mempersiapkan ke masa depan. Yang dibutuhkan di masa depan, pertama adalah generasi Indonesia yang berkarakter, berakhlak, jauh dari praktek-praktek yang merendahkan diri sendiri, yang merendahkan moral. Karena itu adik-adik semua, siapkan untuk Anda punya akhlak yang baik. Ini nomor satu. Kalau itu lulus, baru yang lainnya aman. Yang kedua, di masa yang akan datang akan sangat dibutuhkan kemampuan untuk berpikir kritis, kemampuan untuk kreatif, kemampuan untuk berkomunikasi, dan kemampuan untuk bekerja sama. Saya harap kampus ini, terutama kegiatan-kegiatannya, memfasilitasi penumbuhan 4K tadi. Kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Bisa bekerja sama. 4 hal ini mendasar sekali untuk ke depan. Dan adik-adik semuanya, kita semua harus meningkatkan. Saya berharap mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan adalah mahasiswa yang suka membaca, mahasiswa yang punya minat baca dan daya baca. Seringkali kita punya minat baca, tapi belum tentu punya daya baca. Minat baca itu Anda berminat saja untuk membaca, suka, tapi daya baca, stamina untuk membaca. Kadang-kadang begitu kita melihat buku yang ukurannya agak tebal, langsung mundur. Wah, bukunya tebal sekali. Padahal ini menyangkut daya baca. Adik-adik semua, siapkan Anda untuk memiliki kemampuan literasi. Minat baca ada, daya baca Anda. Dan adik-adik, bila Anda miliki itu, akhlak yang baik, kompetensi yang baik, ditambah dengan literasi-literasi yang baik, insya Allah Anda akan menjadi generasi baru yang bisa membawa Indonesia menuju kondisi yang lebih baik di masa akan datang. Dan ada di semua yang saya hormati, ada satu hal yang penting, karena Anda berada di kampus. Kampus ini adalah kancah pergolakan pemikiran. Sesuatu yang unik di Indonesia. Di ruangan ini berkumpul mahasiswa dari berbagai daerah. Kalau saya boleh tahu, mahasiswa yang berasal dari Pulau Sumatera, boleh angkat tangan. Dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Pulau Jawa. Tepuk tangan untuk semuanya. Adik-adik semuanya, Anda berasal dari mana-mana. Karena itu saya berharap selama kuliah Anda harus membangun network yang luas, jaringan yang luas. Jaringan yang dibangun pada masa kuliah memiliki dampak sampai bertahun-tahun kemudian. Jangan hanya menghabiskan waktu berteman dalam artian bersenang-senang sesuai hobi saja. Manfaatkan selama masa kuliah ini untuk membangun jaringan yang luas. Teman-teman di sini semuanya punya HP ya? Hampir semua pasti punya HP. Punya Facebook? Punya Facebook? Punya akun Instagram? Punya Twitter? Mahasiswa hari ini punya akun-akun media sosial. Adik-adik semua, media sosial ini adalah alat penghubung untuk masa depan. Jangan Anda gunakan akun media sosial hanya menjadi alat untuk merawat hubungan tradisional masa lalu. Saya ulang,
Jangan hanya menjadi alat untuk merawat hubungan tradisional masa lalu. Jika Facebook Anda, Instagram Anda, akun-akun itu hanya menghubungkan dengan teman SD, teman SMP, dengan tetangga, teman SMA, maka ini menjadi alat untuk masa lalu. Tapi bila Anda belajar di sebuah fakultas, lalu Anda gunakan akun medsos ini untuk berteman dengan pakar-pakar terkemuka di bidang Anda, dengan lembaga-lembaga penelitian bidang Anda, dengan pribadi-pribadi berprestasi di bidang Anda, dengan mahasiswa-mahasiswa lain di bidang Anda di seluruh dunia, maka Anda menggunakan alat media sosial untuk membangun masa depan Anda. Jadi lokasi kuliah boleh di Jogja, tetapi jaringan yang dibangun harus sedunia. Lokasi kuliah boleh saja di tempat yang jauh dari pusat-pusat penelitian dunia, tapi dengan alat ini Anda bisa tersambungkan. Karena itu saya berharap para mahasiswa semua di masa kuliah ini betul-betul Anda perluas jaringan. Anda dari seluruh Indonesia dikirimkan jauh-jauh ke sini, perluas jaringan, perluas pertemanan, dan gunakan alat yang canggih ini untuk tersambung dengan semua orang yang relevan dengan bidang yang Anda pelajari dan dengan bidang yang Anda minati. Lalu teman-teman sekalian, ini adalah sebuah negeri yang beragam, negeri yang bineka. Saya ingin sampaikan pesan pada adik-adik semua. Baru lihat ditanya asalnya saja ada dari seluruh wilayah Indonesia. Adik-adik, Indonesia ini unik karena di negeri ini ada lebih dari 700 bahasa, lebih dari 400 suku bangsa. Tapi sesungguhnya yang membuat Indonesia berbeda dari negeri-negeri lain bukan kebinekaannya. Banyak negeri yang lebih bineka dari Indonesia. Ada India, ada Afghanistan, ada Tiongkok, ada Papua New Guinea. Semua itu kalau ditanya jumlah bahasa, jumlah suku, tidak kalah dengan Indonesia. Yang membedakan Indonesia dengan negeri lain bukan kebinekaannya. Yang membedakan adalah di sini ada persatuan walau ada bineka. Jadi yang unik di Indonesia itu bukan kebinekaannya, bukan keberagamannya. Yang unik adalah persatuannya. Kalau keberagaman di tempat lain ada, tapi tanpa persatuan. Kebinekaan ada tanpa persatuan. Di Indonesia ada persatuan. Karena itu adik-adik semua, saya berpesan kepada Anda semua, mari Anda menjadi orang-orang yang ikut menjaga persatuan di Indonesia. Persatuan harus dijaga. Kalau keberagaman itu bawaan dari Anda lahir, bawaan dari Anda kecil, itu keberagaman. Anda lahir sebagai seorang Bugis, Anda lahir sebagai seorang Banjar, Anda lahir sebagai seorang Batak, Anda lahir sebagai orang Ambon, Anda seorang Papua, dari Jawa, Sunda, itu bawaan Anda. Kebinekaan, keberagaman bukan sesuatu yang Anda perjuangkan. Yang diperjuangkan adalah persatuan, itu hasil perjuangan. Yang membedakan Indonesia dengan bangsa lain adalah di sini persatuan diperjuangkan. Dan saya berpesan pada adik-adik semua, jadilah generasi yang ikut menjaga persatuan di Indonesia. Siap menjaga persatuan? Jadi adik-adik semua, jaga persatuan dengan cara saling menghargai, saling menghormati, memberikan kesempatan yang sama kepada semua. Pokok-pokok persatuan itu ada di dalam keseharian kita. Dan Anda beruntung karena Anda berada di Jogja. Kota Jogja ini salah satu kota di mana pelajar dari seluruh Indonesia ada. Anda bisa berinteraksi dengan berbagai macam suku budaya di masa belajar. Manfaatkan ini dengan sebaik-baiknya.
Jadi saudara-saudara sekalian, izinkan saya mensamerikan apa yang saya katakan. Nomor satu, masa kuliah ini jangan hanya dijadikan masa untuk belajar di ruang kelas, tapi belajarlah di dalam kelas dan di luar kelas. Dua-duanya harus Anda manfaatkan. Masa kuliah, masa yang tidak bisa Anda ulang. Masa ini, masa yang kelak Anda akan kenang sebagai masa yang memberikan modal untuk Anda mengarungi samudra bermasyarakat, atau ini menjadi masa yang Anda tak ingin kenang karena Anda tak mengambil manfaat dengan optimal. Jadilah orang-orang yang mengambil manfaat optimal semasa kuliahnya. Yang kedua, Anda dari semuanya pastikan bahwa Anda menyiapkan diri untuk masa depan. Tadi saya sampaikan 3 hal, soal akhlak, soal kompetensi, dan soal kemampuan literasi. Kuasai ini dengan baik. Yang ketiga, adik-adik adalah bagian dari masa depan. Adik-adik bersiap untuk menjaga keunikan Indonesia, yaitu persatuan. Insya Allah masa kuliah di Universitas Ahmad Dahlan menjadi masa yang menyenangkan, masa belajar yang membuat seluruh potensi dalam diri Anda tumbuh. Kalau potensi Anda tumbuh, insya Allah Anda akan bisa meraih semua cita-cita. Terakhir adik-adik semua, tadi disebutkan soal sukses, disebutkan soal berhasil. Izinkan saya menyampaikan satu pesan mengenai sukses ini. Sesuatu yang Anda raih karena direncanakan, maka itu boleh disebut sebagai sukses. Bila Anda tidak merencanakan dan mendapatkan, itu namanya kebetulan. Anda tak pernah merencanakan dan mendapatkan, itu kebetulan. Anda siap-siap untuk meraih sukses, mulai dengan apa? Perencanaan. Rencanakan masa depan Anda. Karena itu pesan saya buat adik-adik semua yang sekarang mulai kuliah, saya pesan pada Anda semua, Anda tulis CV. Pernah tulis CV belum? Pernah tulis biografi belum? Kalau belum pernah, mulailah. Bila Anda sudah pernah, tulis lagi. Tulis dalam 2 halaman biografi Anda, biodata Anda, CV Anda, resume Anda. Tapi tulisnya dengan diubah tahunnya. Tahun ini adalah 2018. Anda tulis CV Anda 2028. Seakan Anda sudah hidup di tahun 2028. Tuliskan alamat rumah Anda di tahun 2028. Tuliskan kegiatan Anda di 2028. Tuliskan prestasi apa saja yang Anda sudah raih sampai dengan 2028. Anda menuliskan di situ bukan CV bercerita masa lalu. Anda tuliskan hari ini roadmap Anda menuju masa depan 1 dekade yang akan datang. CV Anda menjadi modal Anda untuk mengarungi masa depan. Tuliskan semua mimpi-mimpi itu dalam 2 lembar kertas. Tuliskan seakan Anda hidup di tahun 28. Dan pada saat itu Anda menentukan alamat Anda saja adalah sebuah keputusan besar. Anda akan beralamat di mana. Dari 2022 sampai 25 apa yang Anda kerjakan. 25 sampai 28 apa yang Anda kerjakan. Ini hanya sebagai alat untuk melatih diri kita bahwa anak muda membicarakan masa depan. Kalau anak muda berbicaranya kemarin, maka sesungguhnya dia sudah tua. Kalau ada anak usianya 20-an bicaranya masa lalu, dia sudah tua. Anak muda bicaranya masa depan. Karena itu Anda semua siapkan untuk masa depan. Dan saya sering mengatakan, anak-anak muda memang minim pengalaman. Karena itu dia tidak menawarkan masa lalu. Anak muda punyanya masa depan. Karena itu dia menawarkan keberanian untuk masa depan. Disitulah kuncinya buat anak-anak muda. Tuliskan itu, jadikan kalau boleh, jadikan ini PR saya untuk adik-adik semua. 2 lembar tulisan tentang Anda di tahun 2028. Tidak perlu diposting di Facebook,
Tidak perlu diposting di media sosial. Cukup itu disimpan di pribadi Anda. Dan nanti setahun lagi Anda tengok, 2 tahun lagi Anda tengok. Dan Anda cek apakah rutenya harus direvisi atau ditingkatkan atau disesuaikan. Insya Allah Anda nantinya akan menjadi alumni-alumni Universitas Ahmad Dahlan yang membanggakan bagi orang tua Anda semuanya. Yang membanggakan bagi kampus tempat Anda belajar. Dan insya Allah satu saat kita akan mendengar prestasi-prestasi gemilang dari Anda semua. Selamat belajar, selamat menuntut ilmu, selamat beraktivitas, selamat mengembangkan seluruh potensi diri Anda. Jadilah bukan hanya anak-anak yang belajar di ruang kelas, tetapi pemimpin-pemimpin yang kelak akan mewarisi dan meneruskan tradisi kepemimpinan di Republik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.